Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu Lailatul Qadar, hamba yang ingin sukses di bulan Ramadan dengan pengampunan dari Allah dan pahala yang berlipat ganda, pembebasan dari api neraka, serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai, ada satu amalan yang ada hubungannya dengan puasa di bulan Ramadan, penyempurna, yaitu zakat fitrah. Ada zakat mal untuk membersihkan harta. Zakat fitrah adalah membersihkan jiwa kita, diri kita, zakat diri, zakat badan kita. Zakat fitrah adalah wajib dari kewajiban dari Allah atas kita, dan tidak banyak seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau berkata, farada Rasulullah memfardukan, mewajibkan. Artinya kalau Rasulullah mewajibkan ya dari Allah, karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, membayar zakat fitrah min Ramadan, di dalam bulan Ramadan, yani ala nasi, kepada manusia. Wajib membayar zakat fitrah atas hamba-hamba Allah ini. Berapa yang harus kita bayarkan? Sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' daripada gandum. Tamer, korma, dan gandum ini adalah contoh yang disebut Nabi SAW. Para ulama membahas tentang contoh ini, dibahas tentang illatnya atau ciri yang paling jelas di dalam dua makanan ini, sehingga ulama mengatakan, mazhab kita Imam Syafi'i ini adalah makanan pokok, sehingga dikembangkan masalah al-muqtat atau qut, sehingga nanti zakat fitrah itu bukan hanya dengan tamar sama kurma, biarpun tidak disebutkan, yaitu semua makanan pokok. Yang menjadi makanan pokok asas kita keluarkan zakat dengan makanan pokok itu. Maka di negeri kita adalah beras-beras. Makan beras-beras. Kalau mungkin ada tempat lain makanan, Allah alam apa kira-kira, ya dari itu. Jadi makanan pokok. Karena tujuannya adalah untuk mengenyangkan orang fakir di kampung itu atau di negeri itu. Nah kalau negeri nggak makan beras, kita kasih beras, ya nggak makan dong. Jadi sesuai dengan makanan pokok di negeri tersebut. Nabi menyebutkan tamar dan so', akan tapi disebut oleh para ulama ini diperluas, bukan saja tamar sama so', akan tapi semuanya jadi makanan pokok. Siapa yang wajib melakukan, mengeluarkannya? Siapa yang wajib membayar zakatnya? Wajib ala kulli hurrin, merdeka. Abdin budak. Cuman kalau budak yang membayar adalah sayyid, tuannya. Dzakarin wa untha, laki perempuan. Anak kecil, orang dewasa, semuanya. Bayi wajib zakat fitrah, yang bayar bapaknya. Minal muslimina, dari orang Islam. Nah ini zakat fitrah ini kita semua wajib bayar zakat fitrah, biarpun dia fakir. Jangan sampai difahami zakat fitrah itu hanya orang kaya. Oh tidak. Biarpun dia fakir wajib membayar fitrah, asalkan di hari raya itu dia mempunyai kelebihan daripada makanan untuk keluarganya di hari itu. Kalau di hari itu nggak ada, nggak wajib. Kalau hari itu ada kelebihan daripada, misalnya dia itu makannya sehari itu cuma 2 kilo sekeluarga. Hari itu punya kelebihan. Ternyata 2 kilo plus 2 kilo setengah. Lalu bagaimana? Ya sudah 2 kilo buat makan, 2,5 keluarkan zakat. Untuk siapa? Dimulai daripada untuk bapaknya. Selebihnya nggak bayar zakat karena nggak ada lagi. Kalau ada lagi nanti untuk keluarganya, anaknya dan istrinya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi biarpun fakir, asalkan di rumahnya ada kelebihan yang dimakan di hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari kelebihannya tersebut. Kemudian di samping itu yang harus kita pahami tentang zakat fitrah ini, apa yang dikeluarkan ya? Yang dikeluarkan adalah dalam mazhab kita
Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah ya dari yang kita makan. Sesuai yang kita makan, jangan turun kualitasnya. Kalau turun bahkan sebagian mengatakan tidak sah. Tanda kekikiran kita. Sebagian mengatakan sah tapi ya zalim dia. Maka kualitas yang kita berikan, beras kalau kita beras, yang kita berikan adalah sama dengan yang kita makan, minimal. Lebih bagus oke. Kalau ke bawah tidak. Jangan sampai kita makan beras 10.000 per kilo, tatanya zakat fitrahnya yang harga 5.000, nggak benar. Kalau bisa yang lebih bagus lagi dari beras. Jadi madhab jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Malik adalah dari makanan pokok kita. Dari benda barang yang selama ini kita makan kita keluarkan. Menurut madhab kita tidak boleh diganti dengan qimah, nilai uang. Tapi di sana ada madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu memperkenankan membayar zakat fitrah dengan qimah, dengan nilai uang. Artinya di sini ada perbedaan di antara ulama. Lalu apa yang kita pilih? Nggak perlu kita keras, apalagi sampai debat, ribut. Ini orang besar sudah berselisih dan tidak masalah. Tapi kita hendaknya cerdas. Mana yang lebih manfaat untuk orang fakir model hari ini dan zaman ini, itulah hendaknya kita utamakan. Kalau manfaat bagi orang fakir zaman ini adalah beras, kita kasih beras. Cuman kalau manfaatnya orang fakir hari ini adalah uang, kita kasih uang. Sebab zaman ini kadang masalah beras gampang, cuman yang kurang lauknya. Nggak mungkin kita beli beras lagi. Maksudnya yang lebih masalah adalah bukan beras. Lalu kita beri qimah uangnya. Mungkin ada berkata, ya kasih aja beras, nanti kan bisa dijual kalau memang dia perlu lauk. Katailah, menjual beras hanya 2,5 kilo, nggak bisa mahal harganya. Pasti dijatuhkan harganya. Kalau kita beri uang, senilai dengan zakat fitrah tersebut, maka akan lebih bermanfaat. Jadi maksudnya adalah nggak perlulah kita cekcok masalah zakat fitrah. Nah, apakah kita memberi harganya, nilainya, atau kita berikan makanan pokok yang kita makan, ini. Kemudian, waktu mengeluarkannya adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i, karena di Indonesia madhab Syafi'i, asalkan sudah masuk Ramadan kita sudah boleh mengeluarkannya. Nah, akan tapi syarat untuk dianggap sebagai zakat fitrah adalah kalau seseorang itu syarat dianggap untuk zakat fitrah dan wajib melakukan zakat fitrah adalah kalau sudah menemui 2 hal. Orang yang menemui bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal. Yang menemui Ramadan saja tidak menemui Syawal tidak wajib. Yang menemui Syawal tidak menemui Ramadan tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Contoh, ada seorang bayi yang lahir habis maghrib hari raya. Maka dia menemui hari raya, tidak menemui Ramadan, maka nggak wajib zakat fitrah. Orang tuanya nggak wajib bayarkan. Atau orang tua, puasa Ramadan Masya Allah, dia membayar zakat fitrah. Tak tahunya apa? Asar di tanggal 30 Ramadan, mati, wafat. Maka dia tidak menemui hari raya, maka tidak wajib zakat fitrah. Yang sudah diberikan jadi sedekah. Maka seperti itulah. Jadi zakat fitrah adalah boleh membayarnya dari awal Ramadan, akan tapi baru nanti akan dianggap sebagai orang wajib membayar zakat fitrah adalah kalau terbukti dia menemukan di bulan Syawal. Nah, ini adalah masalah zakat fitrah. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di dalam bayar zakat fitrah ini adalah tentang memberikannya. Tolong zakat fitrah hendaknya disalurkan ke fakir miskin yang sesungguhnya. Zakat secara umum bukan untuk kita simpen sampai kelewat di hari raya. Maka ada suatu ketika kami mendengar bahasanya ada zakat fitrah ditimbun di kantor mana, tidak tahu kantor kecamatan atau kantor kabupaten. Nah, ini nggak dibenarkan. Karena tujuan zakat fitrah adalah mengenyangkan orang fakir di hari raya itu, biar mereka tidak mikir pekerjaannya, biar mereka tidak memikirkan cari nafkah, akan tapi biar mereka puas, mereka tercukupi di hari itu sehingga bisa berhari raya dengan yang lainnya. Maka segera disampaikan, dibayarkan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda sampai keluar daripada hari raya. Dan itu adalah hukumnya adalah haram. Bagi yang membaginya terlambat adalah nggak boleh, dosa. Bahkan tidak dianggap sebagai zakat fitrah dan akan menjadi sedekah biasa dan hukumnya adalah tidak diperkenankan. Maka ini harus waspada dalam hal yang semacam ini agar apa? Agar kita ini tidak zalim kepada orang fakir. Kemudian juga yang lainnya adalah jika Anda tidak berhak jangan terima zakat. Jika Anda tidak berhak terima zakat, jangan terima zakat fitrah. Zakat hanya untuk orang fakir. Selain yang membutuhkan orang fakir, miskin, kemudian sebutkan asnaf tamaniyah, orang yang budak ingin merdekakan diri dengan cara
mukatab membayar, kemudian ya orang yang terhenti, terputus di tengah jalan, nggak punya bekal dan seterusnya, itu adalah yang berhak menerima zakat. Atau orang punya utang dan seterusnya. Selagi Anda tidak berhak menerima zakat, jangan pura-pura fakir untuk mendapatkan zakat. Berarti seolah-olah Anda pengen difakirkan oleh Allah. Akan tapi menjadilah orang yang selama ini, yang kita ini tidak perlu zakat. Saya cukup dengan zakat. Saya cukup dengan harta saya tidak perlu zakat. Maka kita punya jiwa yang mulia supaya tidak mengambil haknya orang fakir. Dan zakat jangan digunakan untuk bangun masjid, zakat bukan untuk bangun madrasah, dan zakat juga bukan diberikan kepada kiai. Akan tapi kalau kiainya fakir, beri zakat karena kefakirannya, bukan mengambil zakat atas nama ustadz. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, Allah mengangkat derajat kita semuanya, dan Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada siapapun. Nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.